Mana aja yang terdekat. Pemirsa, ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Pada Jumat malam, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi untuk mensterilkan gedung pasca ledakan. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya juga telah memberi arahan kepada anggotanya di lokasi dan memastikan pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini. Pemirsa, hingga Jumat malam, 33 korban ledakan SMA Negeri 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara masih dirawat di rumah sakit, sementara 21 korban telah diperbolehkan pulang. Dan berikut pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Di rumah sakit sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda terkait membenarkan ledakan yang terjadi di sekitar lingkungan SMA 72. Selanjutnya, kami juga mengupdate terkait tentang jumlah korban hingga malam ini lebih kurang 54 siswa. Dari 54 siswa sudah 27 berada di Rumah Sakit Islam Jakarta dan 6 di Rumah Sakit IRC. Dari 54 tinggal 33, 21 sudah pulang dalam kondisi alhamdulillah sudah baik. 33 orang masih dalam penanganan medis dan kita berharap cepat diberikan kesembuhan dan bisa pulang seperti teman rekan-rekan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi harusnya akan dilaksanakan rilis oleh Bapak Kapolda, mengingat olah TKP sampai malam ini masih belum selesai. Besok rencana akan dilaksanakan setelah semua hasil olah TKP baik dari forensik Mabes Polri, Densus 88, tim. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pasca ledakan di SMN 72 Jakarta menyampaikan akan memberikan pelayanan terbaik bagi korban. Selain itu, Kapolri juga menyampaikan sudah menangkap 1 terduga pelaku dan masih dilakukan pemeriksaan. Kembali kita tekankan untuk memberikan pelayanan terbaik khususnya bagi korban, karena di awal jumlah korban kurang lebih mencapai 50 atau 60, tapi saat ini alhamdulillah sudah dibuatkan posko dan korbannya saat ini sudah bisa berangsur-angsur pulang dan ada 2 orang yang saat ini sedang dilaksanakan operasi. Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus. Ya, pemirsa, ledakan terjadi di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta. 50 orang menjadi korban. 7 korban dilarikan ke Rumah Sakit IRC di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari 7 korban, 6 diantaranya dalam perawatan dan observasi, sementara 1 orang lainnya menjalani operasi. Ada 6 yang awal masuk ke emergensi, ada 1 yang kita tetap lanjutan, kita dengan kondisi perlu operasi ya, operasi emergensi, yang 5 lagi dalam perawatan saat ini. Tadi juga baru hadir 1 lagi yang dalam diantar oleh keluarga, tapi kondisinya ringan. Jadi sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Ludwig Frederick Paulus menyebut senjata dalam foto yang beredar di lokasi ledakan SMN 72 Jakarta merupakan senjata mainan. Ledak, Pak, atau senjata, Pak? Ya, ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Oh, itu senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya, setelah kami cek itu senjata mainan.
Nah, tentang ledakan masih di tim forensik lagi kerja, apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih Ada bom molotov, Pak? ya. Bom molotov di lokasi? Kalau bom molotov pasti udah kebakar itu, namanya karpet. Bang, informasi awal yang Abang dapatkan, senjata yang tergeletak di samping sosok seorang yang juga terlihat tergeletak itu, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa info yang Abang dapat? Itu kita belum. Insiden ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. 55 maksud kami terluka akibat ledakan tersebut. Ledakan terjadi di Masjid Lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Mana aja. Ledakan menyebabkan 54 orang terluka. Sumber ledakan diduga berasal dari benda yang belum teridentifikasi di area belakang aula sekolah. Ledakan terjadi saat jemaah tengah mendengarkan khotbah sholat Jumat di masjid area sekolah. Penyebab ledakan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan tim Gegana Polda Metro Jaya. Aduh, kasihan ya. Para korban luka akibat ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setibanya di rumah sakit, para korban langsung dimasukkan ke ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan medis. Sejumlah keluarga korban telah berdatangan ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi anggota keluarga mereka yang menjadi korban ledakan. Namun mereka hanya bisa menunggu di depan ruang IGD rumah sakit. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri tiba di rumah sakit untuk memantau kondisi para korban. Terdata 24 korban telah tiba di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan mendapatkan perawatan intensif. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia bersama dengan Institut Leimena kembali akan menggelar Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya. Konferensi ini membahas peran pendidikan dalam membangun kepercayaan sosial di masyarakat yang beragam dari agama dan juga budaya. 50-an narasumber nasional dan internasional dan sekitar 250 peserta dari berbagai negara akan hadir dalam Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya pada tanggal 11 hingga 12 November 2025 di Jakarta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dijadwalkan membuka acara sekaligus menyampaikan sambutan. Dan menurut survei ini juga diketahui sekitar 6.000 karyawan di 6 negara termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Dari 43% responden menyatakan perusahaan tempat mereka bekerja memiliki program keragaman, kesetaraan dan inklusif. Dan tentu saja ini semua tantangan yang kita hadapi, dan oleh karena itu kita memang ingin betul menyelenggarakan seminar ini untuk salah satunya menjawab tantangan keberagaman ini. Direktur Eksekutif Institut Leimena menjelaskan tujuan utama LKLB untuk memahami dan terlibat secara positif dalam masyarakat multi agama dan kultura. Jadi program ini yang dikembangkan sebetulnya dengan tujuan arahnya itu membangun modal sosial atau terutama rasa saling percaya, trust, dengan melatih kompetensi untuk orang-orang itu bisa membangun relasi dan kolaborasi dengan yang berbeda agama dan kepercayaan. Jadi itu perlu kompetensi tertentu, dan program ini bertujuan untuk mengurangi prasangka atau prejudice yang seringkali menjadi hambatan utama dari untuk bisa membangun trust atau kerjasama tersebut. Anggota Dewan Pengarah BPIP menilai guru berperan penting menanamkan nilai kemanusiaan, toleransi, dan saling menghormati. Nah, untuk itu bagaimana kita menyantuni guru-guru? Nah, itu sasaran tembaknya itu guru-guru, karena mereka sebetulnya yang membimbing di Indonesia itu ada 3 juta guru, ya Bu. Nah, maka tekanannya adalah pengembangan kompetensi guru gitu. Jadi tidak hanya kognitif, tetapi bagaimana afektif, bagaimana psikomotorik. Jadi guru tidak hanya transfer of knowledge tentang keilmuan agama dan yang lain ya, mapel yang lain, tetapi juga transform, ya, social transformer. Kita menginginkan guru itu sebagai social transformer, jangan hanya transfer of knowledge. Konferensi ini diharapkan memperkuat kolaborasi internasional dan menjadikan Indonesia sebagai laboratorium
pendidikan berbasis keberagaman. Dari Jakarta, Steven Patinama, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya bisa menyegarkan, tapi bisa juga memberikan sensasi yang sejuk, alami, dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah miliaran rupiah. Banyak yang sudah beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Yuk kita saksikan informasi berikut ini. Kalau mimpi apa gue semalam ini dapat iPhone. Ini dengan Mas David bukan? Iya saya. Nah ini ada paket buat Mas. Mas David itu baru aja memenangkan iPhone dari Aqua hadiah miliaran. Oh yang ada kodenya ditutup botol itu bang? Iya. Masa lo mimpi apa gue semalam ini dapat iPhone? Dapat iPhone. Ya tadinya awal-awal saya beli, saya cari terus kodenya lama-lama. Biarinlah kalau rezeki mah ntar nggak kemana. Akhirnya pas lagi saya buka siang-siang tuh panas, saya buka ada kodenya di sampingnya. Ya perasaannya pasti seneng banget ya. Gak nyangka. Alhamdulillah dah beneran ya rezeki saya. Saya ngeliat di botol Aquanya tanpa diundi. Wah berarti setiap kode yang dikirim ada hadiahnya ya kan. Beli Aqua sebanyak-banyaknya. Saya beli Aqua jangan dibuang tuh botolnya, dilongok dulu. Kali ada kode uniknya bisa jadi dapat hadiah. Kayak saya dapat iPhone 16 Pro Max.